warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Alhamdulillahi Rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi malam diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak buat kita, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan untuk muzakarah kita pada kesempatan Ahad pagi ini. Kita masih dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini. Ini adalah buyutun min baitillah, salah satu rumah Allah yang ada di dunia adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab berkumpulnya kita di tempat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadun nasu ala dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallah illa bu'dan. Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Aqallu ma yujadu fi akhiriz zaman dirhamun halalun aw akhun yuthaqu bihi. Akbarul kabairil isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qaulaz zur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda sudah mendekati kiamat. Kata Rasulullah, iqtarabatis sa'atu, kiamat udah dekat. Makanya difilmin tuh. Filmnya udah lama itu.
Kiamat sudah dekat. Dulu si Saprul yang main. Wala yazdadun nas ala dunya illa hirsun. Jadi kiamat sudah dekat itu di mana manusia itu berbondong-bondong mencari keinginan dunia. Dia kalau udah sama yang namanya dunia getah banget tuh. Itu udah tanda-tanda tuh orang. Tapi sebaliknya wala yazdaduna minallah illa bu'dan. Kalau pengen deketin diri sama Allah tambah jauh. Jadi sama dunianya makin dekat, sama Allahnya makin jauh. Itu udah tanda-tanda akhir zaman. Sekarang kita bayangin aja. Untuk melaksanakan yang namanya ibadah aja kadang-kadang kita susah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau buat nyari dunia, artinya mereka ini hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, dan mereka benci yang namanya kematian. Orang kalau udah cinta sama dunia, maka yang namanya mati benci aja tuh, takut aja takut. Takut ninggalin hartanya, takut ninggalin istrinya, takut ninggalin anak-anaknya. Apalagi yang punya kebun banyak, kebunnya di mana-mana nih, ada di sini, ada di Jati Kramat, ada di Rawasemut, ada di Bogor, ada. Itu orang kalau yang senantiasa begitu dia tanda jauh sama Allah, itu namanya tanda-tanda akhir zaman. Kiamat sudah dekat. Jadi kalau kiamat sudah dekat, Nabi mengasih gambar buat kita bahwasanya manusia itu berbondong-bondong nyari dunia. Sedangkan mereka itu tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal dia kagak tahu nanti yang ngikutin dia itu 3. Yutba'ul mayit salasa. Yang ngiringin mayit itu 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Itu keluarga yang dulu cinta banget sama kita. Itu ngikutin, nganter ke kuburan kita. Maluhu, hartanya. Harta itu ngikutin. Yang terakhir adalah wa amaluhu, dan amalnya. Yang 2 ulang, yang 1 yang tetap, yakni amal kita. Keluarga pulang lagi tuh ke rumah. Maka ada yang nanya, Mas Ustaz, kalau kuburannya di belakang rumah, ya tetap aja. Walaupun kuburannya di belakang rumah juga kadang-kadang keluarga pengen lihat, pengen ikut. Kita kadang-kadang kalau udah diturunin nih dari atas ke bawah, ntar kita dimasukin ke liang landak, kita tuh diciumin muka kita ke bumi 3 kali. Ya Allah, jangan sampai kita terlalu hubud dunia. Orang yang hubud dunia, orang yang terlalu cinta sama dunia, maka dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ibu, kita biasa-biasa aja di dunia. Makanya kita mintanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jangan terlalu cinta, jangan terlalu ngejar-ngejar dunia sampai kita lupa untuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum surat Yasin." Bacalah oleh kalian atas mayit kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, surat Yasin, yakni surat Yasin. Bacain tuh Pak, kasih, kirimin, hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur yang udah pulang ke rahmatullah. Bacain Yasin. Kalau kita ziarah, kalau itu mayit masih ada di balai, bacain Yasin. Itu anjuran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jangan ada orang meninggal, mayit masih di atas balai, di atas kasur. Kita kadang-kadang kalau mayitnya meninggal jam 8 itu kan otomatis nanti diurusnya pagi hari. Tapi ada sih yang disegerakan, ada yang ini, tapi ada tuh sambil nungguin keluarganya. Apa itu ntar disolatinnya ntar jam 9 pagi. Dalam mayit meninggalnya dari jam 9 malam. Kita disunnahkan untuk bacain Yasin atas mayit-mayit kita yang ada di bawah. Jangan main gape nungguin mayit. Kadang-kadang ada yang main gape. Jadi begitu yang catur, jangan. Bacain keluarganya gantian. Keluarga yang bisa ngaji gantian tuh sampai menemukan pagi, sampai nanti dia diurus, sampai menemukan fardu kifayahnya. Bacain Yasin, Tabarok atau Al-Quran yang lainnya. Bacain zikir, tahlil, gak apa-apa itu. Daripada main ya Allah kesian, kadang-kadang kagak. Kalau ada di orang-orang komplek tuh main, kalau meninggalnya jam 9 pagi diurusnya, jam 9 malam diurusnya pagi, itu udah dia main keluarganya mah pada tidur siang. Apalagi sampai ketika kita nanti saudara kita atau ibu kita yang udah di kuburan, bacain, kalau kita ziarah bacain surah Yasin. Ini perintahnya, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Jadi kita disuruh bacakan atas mayit kita, keluarga kita yang udah pulang ke rahmatullah. Ustaz, gimana kalau kita bacainnya di rumah? Gak apa-apa. Ustaz, gimana kalau kita datang buat ziarah, kita bacain Yasin di atas kuburannya? Ya gak apa-apa. Ya, ini karena anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Aqallu ma yujadu fi akhiriz zaman. Sedikit sekali nanti ditemukan di akhir zaman itu dirhamun halalun. Dirham yang halal. Jadi ini nanti akhir zaman orang udah sulit nyari yang namanya rezeki yang halal. Bagaimana kagak sulit? Kadang-kadang kerjaan udah kagak ada nih. Makanya sekarang begal banyak betul. Itu udah saking sulitnya orang. Orang pada tawuran begini, orang pada bertahan. Itu udah akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat kayak gitu. Jadi sulit banget kita nyari rezeki yang halal. Mudah-mudahan senantiasa kita dikasih terus rezeki yang halal. Au akhun yusaku bihi, atau saudara
yang punya rasa kasih sayang atau saudara yang dipercaya sama kita. Itu udah sulit nanti akhir zaman. Sekarang kadang-kadang adik kakak aja tuh, ya Allah, adiknya kayaan, kakaknya rada-rada miskinan, susah buat saling tegur sapa. Kakaknya kayaan, adiknya miskinan, susah. Akhir zaman, tapi kalau dulu enggak begitu. Kayak orang-orang tua dulu tuh ngajurin banget, ya Allah jangan sampai putus obor gimana. Anak-anaknya sekarang mutusin. Habis dia merasa miskinan, yang kadang-kadang kakaknya lebih miskin, adiknya kayaan, kagak mau datang ke tempat kakak. Merasa dia kayaan, itu udah akhir zaman udah. Kita ngeri kalau kayak gitu nanti. Nyari rezeki yang halal susah. Saudara kadang-kadang pada mutusin. Apalagi kita mah yang miskin udah nggak kebagian pisah. Miskin bapak kita lah emang, ya kita mah miskin emang kagak apa sih namanya, emang keturunan. Miskin itu emang keturunan kita, nggak pakai minta gitu ya. Emang dari dulunya keturunan. Padahal Nabi dulu doanya begitu, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin ya Allah. Sebab kalau orang miskin itu nanti hisabnya lebih ringan dibandingkan orang-orang kaya. Nabi kalau minta pengen kaya, ya Allah cepet. Nabi, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nggak begitu. Biar apa? Biar menyontohkan umatnya bahwasanya kita hidup ini bukan cuma di dunia, tapi nanti yang kekal itu akhirat. Kita di dunia cuma sementara. Makanya jangan sampai kita mutusin tali saudara kita, apalagi sama saudara kan sama orang lain aja nggak boleh. Ini akhir zaman kayak gitu. Au akhun yusaku bihi, mutusin tuh saudara sama saudara, saudara yang kaya, saudara yang miskin, ada putus. Jadi banyak tuh yang kayak gitu. Udah nggak pada mau nyamperin apalagi. Ya setidaknya setahun sekali dah lebaran. Tapi ada yang bilang kayak gitu tuh, gue mau udah patah arang sama lo. Begitu. Kalau patah arang, tahu gak patah arang? Udah kagak bisa disambung. Kalau patah besi masih bisa dilas. Tapi kalau udah kata-kata keluar patah arang, udah patah arang, kagak bakal nyabak gua. Ya Allah, sih. Kita kesian, dia juga kesian, saudara. Jadi nanti sedikit sekali itu ditemukan di akhir zaman orang nyari rezeki yang halal dan saudara pada mutusin saudaranya. Udah terbukti sekarang. Ini perkataan Nabi beberapa abad yang lalu nih. Tapi terbukti sekarang. Terus kata Nabi, ala unabbiukum min akbaril kabair. Maukah kamu saya kasih tahu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Ada engkongnya dosa nih. Ada dosa besar. Ini dosa paling besar nih. Kata Nabi ngomong sama sahabat, sahabat, ente mau nggak ane kasih tahu dosa yang paling besar di antara dosa besar? Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, saya mau kasih tahu itu dosa yang paling besar apa? Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Ini orang banyak nih yang pada hari ini sholat tapi masih pada datangin dukun, banyak. Masih percaya sama dukun. Mintanya sama dukun, bukan solusinya sama ulama, bukan ke dukun. Makanya sekarang dukun lagi naik lagi tuh. Dukun-dukun di TV banyak dukun. Orang masih banyak yang sholat di masjid, tapi dia masih naruh kejawen, sajian-sajian yang di bawah pohon-pohon gede. Ya Allah, jangan.
sayang ibadah kita, itu dosa yang paling besar. Kalau kita nggak tobat, nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya, kita yang udah pada sholatnya rapi, udah pasrah aja kita sama Allah, minta sama Allah. Tawakkal fa iza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu udah berbuat kebaikan, maka serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah sendiri yang bakalan balas. Udah sholat aja sholat, kita perbaikin aja sholat kita udah. Orang yang sholatnya baik, insya Allah rezekinya baik. Kita habis sholat, habis minta sama Allah, udah ikhtiar syariat, jalan kemana aja. Jangan diem aja nih, apalagi laki. Saya tuh kalau lagi saya jalan aja kemana ya. Kadang-kadang ke Rahmatul Mawaddah, kadang-kadang saya tuh kalau lagi udah puyeng begitu, kalau habis sholat terus jalan aja. Begitu. Jadi kalau kita udah selesai sholat, wa idza nudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu udah melaksanakan sholat, bertebaran di muka bumi ini, cari karunia Allah. Gitu. Kalau di rumah aja lu, apalagi laki punya anak, punya bini, sumpah. Jangan lagi ngomong bininya begitu, bang, agak kemana-mana. Ya Allah, habis kesiksa kurus bisa kita. Padahal dunia itu udah tentukan nama Allah kita nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Enggak ada satu binatang yang melata di dunia kecuali sudah Allah kasih rezeki. Yang kedua, wa qatlun nafs, bunuh diri. Itu dosa yang paling besar. Banyak nih sekarang kita temukan di kalangan kita nih sekarang pada depresi, apalagi corona kemarin. Ya Allah, kerjaan susah. Apa aja susah tuh kemarin? Depresi, ya Allah. Kreditan, cicilan belum pada bayar, nunggak 3 bulan. Emang kita mah semuanya kredit habisnya. Rumah aja sekarang pada kredit KPR. Habis kalau kagak begitu, kagak punya rumah, bagus juga nih. Yang penting dia mau usaha dong, insya Allah dikasih jalan. Pada ngotak. Makanya orang kalau udah kena bunuh diri, ya Allah, saya kadang-kadang orang kesian orang pada depresi begitu. Zaman sekarang itu akhir zaman kayak gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu jauh daripada guru-gurunya, jauh daripada ilmu agama. Coba kalau mereka deket aja nih, udah ngaji sama guru-gurunya, dia tahu tuh. Kalau dia tahu, dia muhasabah tuh. Dia pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang melazimin banyakin istighfar. Dunia udah begini. Kita niat orang enak, orang niat kita enak. Kita niat orang kagak enak, orang juga niat kita kagak enak. Begitu. Yang ketiga, wa uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua, itu dosa paling besar. Kalau masih ada orang tua, jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Kalau seharian kita kagak pernah negur, ya Allah, kadang-kadang kita ngelihat tuh sekarang, zaman sekarang anak gampang banget bunuh orang tua. Kadang-kadang orang tuanya dijadiin babu, nyuruh-nyuruh orang tua gampang banget. Buat zaman sekarang tuh. Padahal kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau kamu habis sholat, kamu habis nyembah aku, kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Kemudian kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini kata-kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Taat sama Allah, taat sama orang tua itu nggak bisa dipisahkan. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak di ridho orang tua. Makanya sayangin orang tua. Orang tua kalau masih ada aja, masih ada keramat kita gampang minta apa-apa. Kita gampang masih minta ridhonya.
Tapi kalau orang tua udah kagak ada, ya Allah nyesel ntar. Saya ini ibu udah kagak ada, kadang-kadang kalau lagi di kamar, ya Allah, iya dulunya begini, ternyata jadi kepikiran aja tuh, iya orang baik ternyata ya, dulu kita kayaknya kagak sinkron betul orang tuh. Tapi pas saya deketin terusnya, ya Allah, bener tuh katanya. Ya saya pernah bilang begitu. Sholat jangan pernah kagak sholat tuh. Gua nih kagak bisa baca Quran, tapi gua takut ninggalin sholat. Karena saya tuh kalau udah kena sholatnya gua dikejar terus, maksudnya nggak pernah mau ninggalin yang namanya sholat. Itu doang ya saya ngomong, sholat jangan pernah ninggalin sholat. Lu laki nggak ada haidnya, gitu katanya saya. Sebab dulu nyak tuh kalau udah paling takut tuh ketika dia baca hadis. Ada satu hadis yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Terus yang terakhir kata Nabi, wa qaulaz zur, yakni perkataan yang dusta. Kita udah gampang banget nih kadang-kadang ya, udah jadi lalaban, kadang-kadang bohong itu udah gampang. Bohongin diri sendiri, bohongin orang tua, itu udah makanan kita tuh, ya Allah. Padahal ini adalah salah satu dosa yang paling besar. Mudah-mudahan dengan dengarnya hadis kayak gini nih kita bisa rubah. Jangan sampai kita bohong. Kayaknya mah kita susah nih. Bohong jadi lalaban kita nih, ya Allah. Astagfirullah. Banyak istighfar dah. Sebab yang namanya mati kita nggak pernah tahu. Ya Allah, mati cepat banget mati. Mati cepat banget mati. Orang sehat mati, apalagi yang sakit mati. Orang kaya mati, apalagi yang miskin mati. Sekarang ya Allah, kalau kita bayangin, kita alhamdulillah masih dikasih sehat nih Allah. Jalan hujan ke sini sehat. Ini kan yang buat kita gairah sehat. Terus dapat izin dari Allah. Andaikan kita sakit aja, kagak kasih izin. Terus kata Nabi, aktsiru dzikral maut, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Ini kata Nabi. Kita disuruh perbanyak ingat mati. Sebab kalau dalam hadis lainnya itu, keranda itu setiap hari manggil kita 40 kali. Tahu nggak keranda? Kurung batang. Kurung batang itu kalau dalam satu kitab yang lain setiap hari manggil kita 40 kali. Ya bulan. Artinya apa? Ingat mati-mati. Artinya kita jangan dikasih celah buat bikin maksiat. Ingat kalau mati. Kata Nabi begitu, aktsiru dzikral maut, perbanyaklah oleh kalian mengingat mati. Fa innahu yumahsud dzunub, sesungguhnya orang yang berbanyak ingat mati itu akan diampuni dosa. Gitu. Suruh banyak aja ingat mati, walaupun kita kagak tahu mati. Perintahnya begitu. Enggak ada perintahnya aktsiru dzikral hayat, perbanyaklah ingat kehidupan, enggak ada. Andai kan ada ini apa sih hadis yang kayak gitu, orang habis bodoh-bodoh udah. Di sini hadisnya aktsiru dzikral maut. Kita suruh banyak mengingat kematian. Mati dekat banget mati sama kita. Wa yuzahidu fid dunya, dan zuhudlah terhadap dunia. Artinya jangan terlalu cinta sama dunia. Kita jangan terlalu cinta sama dunia.
Fa in dzakartumuhu indal ghina hadamahu. Jika kamu sering mengingat mati ketika kamu kaya, hadamahu, maka kekayaan itu tidak membuat kamu sombong. Kita ingat mati nih, waktu kita kaya, kekayaan kita nggak bisa buat sombong. Kita kalau ada rezeki sama orang kita kasih. Kalau kita lagi kaya tuh, seumpama kita dikasih rezeki berlebihan tuh sama Allah Subhanahu, tapi kita ingin mati terus, enggak sombong tuh. Walaupun kita punya mobil biasa-biasa aja. Jadi kalau orang yang ingat mati itu mobil titipan. Kita ini hak pakai, hak milik ada di Allah. Allah cuma suruh pakai kita. Kita dititipin. Tuh mobil buat titipin ya sama lo. Platnya merah, jangan ragu lo teman, buat titipin doang. Contoh kayak tukang parkir tuh, tukang parkir dititipin aja enggak ngomong banyak banget. Iya, motor, mobil, dia nggak pernah betantang betenteng karena dia merasa dititipkan. Coba tukang parkir begitu motor banyak. Orang kalau merasa dititipin kayak gitu, makanya kita hak pakai doang, hak milik ada di Allah. Rumah pejabat kan bagus-bagus betul. Kita lihatin rumah-rumah, ya Allah, jangan kata pejabat-pejabat excellent 1, lurah aja rumahnya pada orang bagus betul lurah rumahnya bagus betul sampai 2 lantai, 3 lantai. Karena baru jadi lurah tuh langsung. Jangan lurah ada RT kadang-kadang RT bagus. Ada RT. Itu kita baru kita gitu. Kalau kita sering ingat mati ketika kita kaya, maka kekayaan kita nggak jadi sombong tuh. Bahkan kekayaan kita jadi ibadah buat kita. Tapi sebaliknya, wa in dzakartumuhu indal faqri, kalau kita ingat mati waktu kita miskin, waktu kita fakir, ardakum bi'aisyikum, maka kita ridho dengan ketentuan Allah. Orang kalau miskin tapi dia ingat mati terus dia ibadah, biarin. Emang Allah udah kasih begini saya, yang penting saya ibadah dikasih kesehatan. Dia ridho tuh, saya ridho ya Allah. Makanya kalau kita dulu sekolah kan baca tuh kayak gitu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya gitu ya kamu. Kita baca kayak gitu kan ya? Iya, kita ridho udah ketentuan Allah. Bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Kayak kalau kita dikasih kemiskinan, udah kita ridho sama Allah, yang penting masih bisa ibadah dikasih sehat. Siapa tahu ntar dengan adanya ridhonya Allah, kita mati dalam keadaan husnul. Aksiru min salati alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati. Perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Di hari Jumat dan di malam Jumat. Kita sudah berbanyak nih baca sholawat sama Nabi. Kata Nabi, "Faman fa'ala dzalika", barang siapa yang melakukan itu, baca sholawat di hari Jumat dan di malam Jumat, kuntu lahu syahidan, maka aku akan menjadi saksi nanti, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah dijadiin saksi sama Nabi nanti di hari kiamat, udah enak banget. Ya Rob, ini jangan ini orang di dunia ini sering sholawat sama saya. Wa syafi'an, dan nanti Nabi yang akan memberikan syafaat. Ini kita makanya banyakin baca sholawat di hari Jumat dan di malam Jumat.
biar nanti Nabi langsung yang nyaksiin kita di hari kiamat. Nanti Nabi langsung yang memberikan syafaat kita di hari kiamat. Aksiru min sholati alayya. Kata Nabi di dalam hadis yang lainnya, perbanyaklah oleh kalian sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum. Sesungguhnya sholawat kalian kepadaku itu pengampun daripada dosa-dosa kalian. Kita disuruh banyak sholawat biar diampunin dosa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diem aja. Jadi sholawat yang hari Jumat dan malam Jumat kita perbanyak, itu nanti Nabi langsung yang jadi saksi buat kita di akhirat di yaumul qiyamah. Dan Nabi langsung yang memberikan syafaat buat kita. Tapi kalau di hari-hari yang lain, di hadis yang lain mengatakan sholawat kamu pada hari-hari yang lain itu adalah pengampun dosa-dosa kamu. Diampuni dosa-dosa kita kalau kita baca sholawat. Makanya sholawat itu kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku dan para malaikatku bersolawat kepada Nabi. Allah sama malaikatnya aja bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kata Allah, bumi ini milik siapa? Milik engkau ya Allah. Gunung ini milik siapa? Milik engkau ya Allah. Laut ini milik siapa? Milik engkau ya Allah. Terus manusia semuanya ini milik engkau ya Allah. Terus aku ini milik siapa? Milik aku, kata Allah. Kata Nabi, aku ini bisa milik engkau. Terus Allah ini milik siapa? Engkau ya Allah, ditanya. Engkau ini milik siapa? Aku adalah milik orang-orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita pengen milikin Allah, banyakin sholawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis yang lain mengatakan aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumah kalian. Jadi suruh banyakin kita baca Quran di rumah. Kalau kita kagak bisa, ambil huruf lipat ke rumah. Cari keberkahan di rumah. Ini perintahnya di rumah-rumah kalian. Biar kita baca Al-Quran di rumah. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fi Qur'an yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadiqu ala ahli. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka yaqillu khairuhu, sedikit kebaikannya tuh rumah. Makanya sekali-kali kita baca Quran malam Jumat, baca aja di rumah Yasin, zikir. Kalau rumah gak pernah dibacain Al-Quran, maka sedikit kebaikannya. Wa yakthuru syarruhu, dan banyak mudorotnya, keburukan di rumah. Kalau rumah gak pernah dibacain Quran, apalagi kalau kita punya rumah di dalamnya ada TPA-nya, bocah ngaji, udah luar biasa. Apalagi kita punya rumah, kita ambil guru ngaji itu ke situ. Ya Allah, alhamdulillah. Wa yadiku ala ahli, dan menyempitkan daripada keluarga
Tuh kalau rumah kagak pernah dibacain Quran, keluarganya kayaknya sempit aja tuh, bawaannya mau marah-marah. Makanya banyakin di rumah baca Quran. Makanya belajar Al-Quran itu penting, jangan yang penting belajar Quran. Penting itu biar kita dapat syafaat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran juga nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyabil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adad ni'amillahi wa yaqtalib. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal